Selamat pagi, selamat malam sahabat dunia tampak kita. Kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini. Dan di saat yang berbahagia ini kita sedang berada di Gampung Coffee Shop, tepatnya di Maulabo di Aceh Barat. Dan suasana pada malam hari ini, suasana malam minggu di kota Maulabo. Dan pada malam hari yang spesial ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang kepala teknik tambang yang sangat luar biasa. Dia adalah Pak Adi Rispandi. Pak Adi Rispandi adalah seorang kepala teknik tambang di PT Mifa Bersaudara yang beroperasi di Maulabo di Kabupaten Aceh Barat. Dan beliau mayoritas dari perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di wilayah yang menjadi tanggung jawab beliau rata-rata adalah perusahaan jasa lokal. Nah, kita akan berbincang-bincang bagaimana kiat seorang kepala teknik tambang mengelola sebuah perusahaan jasa lokal menjadi berskala atau berprestasi secara nasional. Selamat malam Pak Adi Rispandi. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini menemani dunia tambang kita yang berbincang-bincang. Saya penasaran Pak Adi, data menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan jasa yang bekerja di PT Mifa Bersaudara adalah perusahaan jasa lokal. Bahkan yang dulunya banyak karyawannya atau bahkan manajemen perusahaan jasa lokal ini bekerja sebagai petani atau sebagai kepala teknik tambang. Apa tantangan yang dihadapi oleh Pak Adi Rispandi untuk bisa mendevelop perusahaan jasa lokal ini sehingga dikatakan layak menjadi perusahaan jasa lokal yang sudah menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik? Silakan. Terima kasih Pak Forest. Selamat datang di Kota Maulabo. Jadi tantangan pertama ketika kita beroperasi saat ini kita mempunyai hampir sekitar 32 dan mayoritas dari mereka lokal. Di mana industri tambang di sini masih merupakan industri baru sehingga pandangan masyarakat tentang industri tambang belum terbentuk. Jadi tantangan awal adalah bagaimana mengenalkan industri tambang kepada masyarakat. Dimana kalau kita melihat industri tambang sebenarnya polanya sudah ada. Jadi itu tantangan ini yang kita hadapi. Tentunya saya mempunyai tim yang mempunyai background dengan berbagai macam penerapan di tempat lain. Jadi dari situ sama-sama kita menerapkan pelan-pelan dengan pemahaman sampai akhirnya mereka bisa menyadari bahwa penerapan itu tergantung dari kegiatan tambang. Jadi awalnya adalah memberikan pemahaman gitu Pak ya. Akan tetapi setelah kita memberikan pemahaman, karena kalau kita lihat di tempat lain banyak terjadi pada itu sudah berupaya sedemikian rupa, akan tetapi kok tidak tersambut gitu dari perusahaan jasanya. Nah, kalau di Mifa apa yang terjadi? Ya, jadi alhamdulillah kami didukung ya Pak ya oleh pemerintah di sini, tentunya masyarakat baru memberikan apa yang terbaik untuk penerapan sistem. Jadi memang awalnya berat, bagaimana masyarakat bisa mengetahui APD, sementara mereka saat ini belum pernah melihat tambang atau kegunaan sipil dan lain-lain. Nah, setelah kita melakukan kampanye, memberikan penyuluhan, memberikan contoh, sosialisasi, dan hasilnya kalau kita review kemajuan dari rekan-rekan jasa lokal, dan alhamdulillah sampai 3 dan 4 tahun terakhir kita sudah bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Luar biasa sahabat dunia tambang kita. Yang saya tangkap adalah yang utama intinya adalah memberikan contoh. Ya, jangan harapkan orang lain bisa berubah sementara kita yang mengajari tidak memberikan contoh yang baik atau yang benar. Jadi intinya adalah memberikan contoh. Luar biasa Pak Adi. Nah, dari semua perusahaan jasa pertambangan lokal ini Pak, yang paling sulit untuk bisa diubah menjadi seorang penambang dan menerapkan safety, kira-kira perusahaan yang jadi alhamdulillah dari hampir semuanya setelah kita melalui proses kampanye yang cukup ketat, tentunya awalnya kita mulai dari mungkin kehadiran yang mungkin di bawah 30%, dan kita memberikan bimbingan, pembinaan terus sampai akhirnya di 2 tahun kita bisa membuat mereka bisa comply.
tentunya metodenya banyak Pak, karena di sini persaingan cukup ketat ya. Jadi kita selalu memasukkan parameter penerapan safety, komitmen safety dari manajemen itu sebagai hal mempengaruhi untuk kita Nah, artinya sahabat dunia tampang kita selain tadi memberikan contoh, tapi juga kampanye dengan contoh, sebuah kombinasi yang unik akan tetapi lebih efektif untuk merubah atau mendevelop sebuah perusahaan jasa lokal menjadi perusahaan jasa yang mampu comply dengan aturan-aturan safety. Nah, yang secara spesifik Pak Adi, ya. apa saja strategi yang Pak Adi terapkan sebagai kepala teknik tambang untuk bisa secara efektif bisa mentransformasi mereka menjadi perusahaan jasa kontraktor atau kontraktor pertambangan yang taat safety? Ya, tentunya kita setiap tahun mengadakan perlombaan, bahkan kita lomba dan kita tentukan, bahkan kita unggulkan siapa dari pekerja lokal ini yang mempunyai performa safety paling bagus dan kita memberi apresiasi. Kemudian yang kedua adalah salah satunya adalah mendatangkan orang lain expert di ahlinya, tetangga juga yang untuk berbicara lebih luas lagi, memberikan spirit tentang penerapan K3 ini. Jadi kita banyak mendatangkan pelatihan-pelatihan, kemudian seminar nasional, bimbing teknis, tentunya ini memberikan masukan-masukan buat mereka juga. Oh, luar biasa sahabat dunia tambang kita. Maka selain tadi kita kampanye dengan contoh, tapi Pak Adi Rusmandi sebagai kepala teknik tambang PT Bima Bersaudara juga memberikan reward ya kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai bisa menjadi contoh untuk penerapan safety bagi perusahaan yang lain. Ya, nah luar biasa Pak Adi. Nah, yang ketiga, apa harapan-harapan Pak Adi Rusmandi sebagai kepala teknik tambang terhadap perusahaan-perusahaan jasa lokal yang bekerja sekarang di Bima maupun yang masih menunggu antrian di luar? Ya. Jadi tentunya dengan target Bima yang makin besar Pak, dia semakin banyak peralatan, kompleksitas pekerjaan makin tinggi, tentunya ini membutuhkan suatu kuat dari semua pihak untuk penerapan safety tersebut Pak. Jadi harapan kami adalah semakin berkembangnya perusahaan MIPA ini, termasuk kerja lokal ini, kesadaran tentang aplikasi sistem keselamatan pertambangan semakin kuat, sehingga tanpa perlu kita harus bina, tanpa perlu harus ini, dan itu bisa terjadi di antara mereka. Tentunya tidak hanya sekedar mitra kerja saja Pak, tapi kami juga rumah ataupun memberikan menularkan ilmu itu ya kepada luar biasa. Jadi sekali lagi sahabat dunia tambang kita, Pak Adi Rusmandi sebagai kepala teknik tambang PT Bima juga berupaya membuat agent of change di antara perusahaan-perusahaan jasa tambang lokal ini yang kemudian akan menularkan nanti kembali ke perusahaan-perusahaan jasa tambang lokal lainnya, sehingga bisa menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya aspek keselamatan pertambangan. Terakhir Pak Adi Rusmandi, kalau tadi harapan-harapan Pak Adi sebagai kepala teknik tambang PT Bima Bersaudara, nah sekarang apa harapan-harapan Pak Adi sebagai KTT terhadap pemerintah? Jadi dengan adanya kami di sini, PT Bima Bersaudara menjadi brand persatuan Aceh. Bangganya Aceh tentunya tidak hanya sekedar penghargaan yang kami berikan, tapi yang terpenting adalah membuat operasional tambang kami aman dan tentunya didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini bagaimana pemerintah juga melakukan pembinaan pada kami terutama di PMDN di daerah di Aceh, di sana belum terlalu banyak. Jadi kita ingin agar kami juga mendapatkan pembinaan, karena tentu saja dengan semakin ketatnya persaingan di dunia pertambangan, tentunya kita tidak ingin safety itu sedikit dikorbankan. Setuju sekali sahabat dunia tambang kita bahwa masalah reward itu hanya efek samping, ya. Itu masalah efek samping. Yang terutama adalah saya sangat setuju sekali dengan Pak Adi Rusmandi tadi bahwa masalah penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik
mau dihargai atau tidak itu masalah nomor 2, tapi implementasi itu yang utama. Menyelamatkan seluruh pekerja tambang itu yang terutama. Luar biasa, terima kasih Pak Adi Rosandi. Semoga pabrik saudara bisa tetap maju beserta dengan kontraktor. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya di dunia tambang kita, dan sekali lagi semoga tetap jaya. Terima kasih.